Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah menginjak di bulan Ramadan ya, 1442 Hijriah anak-anak. Nah, sekarang bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Apakah semuanya puasa hari ini? Tentunya harus puasa ya Ustazah ya. Betul sekali Ustadz. Ya, apalagi sekolah karakter ya, anak-anak sudah diberi bekal untuk puasanya tambah jos, karena di keseharian kita, aktivitas kita di sore hari, anak-anak sudah ada banyak sekali kegiatan yang bisa diikuti, terutama di bulan Ramadan ini ya. Nah, kali ini kita ada agenda mengadakan lomba COVID-24. Wah, apa itu COVID-24 ya? COVID-24. Nah, COVID-24 itu kepanjangan dari Competition of Creative Idea 24. Series 2 ya. Karena tahun lalu kita sudah pernah mengadakan lomba COVID-24 ini. Masya Allah, sudah series kedua. Masya Allah. Nah, anak-anak jangan sia-siakan kesempatan ini. Yuk bergabung, ikuti lomba-lomba yang sangat seru ini. Apalagi di bulan Ramadan kita ini harus produktif semuanya. Wah, ini lombanya sangat seru sekali loh. Ada lomba apa saja Ustadz? Yang pertama ada lomba kultum ya, yang kedua lalu lomba vlog ya, yang ketiga RPC yaitu Ramadan foto konten, yang keempat adalah HBS atau hafalan bacaan sholat. Nah, sangat menarik sekali. Jadi jangan sampai terlewatkan lomba-lombanya. Nah, saat ini untuk timelinenya anak-anak, timeline pendaftaran sudah tertera di sini, yaitu pendaftaran sekaligus upload ya, tanggal 16 sampai 30 April 2021. Ya. Lanjut, penjuriannya tanggal 1 sampai 4 Mei 2021. Pengumuman pemenang tanggal 5 Mei 2021 dan pembagian hadiah 6 sampai 7 Mei 2021. Wah, ada hadiahnya loh Ustadz. Jadi sangat menarik sekali ya. Kapan lagi ya kalian lomba ya di bulan puasa dapat hadiah pula? Oh, Masya Allah, tambah berkah sekali ya. Nah, langsung saja anak-anak kita lihat teknis lombanya. Oke. Di lomba yang pertama yaitu lomba kultum. Tahu kan kultum itu apa? Kuliah 7 menit. Jadi anak-anak nanti belajar menjadi pendakwah ya selama 7 menit. Oke, teknis perlombaannya yang pertama, lomba kultum diperuntukkan bagi seluruh siswa kelas 1 sampai 6. Jadi kelas 1 sampai 6 boleh ikut lomba kultum ini. Dengan ada temanya di sini. Yang kedua, tema lomba kultum ada puasa yang produktif. Dan yang kedua, keutamaan bulan Ramadan. Jadi anak-anak hanya pilih salah satu saja dari tema ini ya. Dari tema ini anak-anak bisa kreatifkan ya judulnya ya. Lanjut, yang ketiga, video kultum berdurasi maksimal 7 menit. Namanya kultum, kuliah 7 menit berarti maksimal 7 menit. Yang keempat, upload di IGTV. Nah, IGTV ini bisa milik pribadi, orang tua, keluarga maupun saudara, disertai caption yang sangat menarik dari anak-anak. Dan beri hashtag, yaitu hashtagnya lomba kultum 24 sekolah karakter dan SDM 24 karakter. Nah, nanti di IGTV ini jangan dikunci ya, jadi bisa melihat semuanya gitu. Lanjut, yang kelima, beri keterangan nama, kelas dan judul di captionnya ya, dan beri tagar ke IG sekolah yaitu @SDM24 Ketintang. Nah, ketika anak-anak membuat caption yang sangat menarik, jangan lupa kasih nama, kelas dan judulnya biar Ustazah tahu ini siapa ya gitu. Oke, lanjut. Nah, untuk kriteria penilaian lomba kultum, yang pertama adalah sistematika penyampaian kultum. Jadi ada pembuka, isi, dan penutupnya. Persentase penilaiannya yaitu usulan ambil 10%.
Yang kedua, bahasa yang bagus dan komunikatif. Presentasi penilaiannya 20%. Yang ketiga, substansi, isi, dan makna. Apakah sesuai dengan tema dan judul yang disampaikan atau tidak. Nah, itu paling besar nih persentase penilaiannya, yaitu 40%. Yang keempat adalah retorika performance, yaitu terdiri dari intonasi, gaya, mimik, dan improvisasi kalian ketika kultum. Nah, persentase penilaiannya 20%. Yang kelima adalah ketepatan waktu. Jadi ada maksimal waktunya, yaitu 7 menit. Persentase penilaiannya 10%. Nah, lanjut. Alur pendaftarannya anak-anak nanti akan di-share oleh wali kelas kalian, yaitu grup lomba. Jadi nanti ada link yang akan di-share oleh wali kelas kalian. Nanti ada beberapa link yang di-share, nanti kalian pilih. Kalau kalian mau ikut lomba kultum, nanti pilih yang link lomba kultum. Yang kedua, mengisi link Google Form. Nah, ini Google Form-nya berisi data diri kalian, nama, kelas, nah seperti itu. Lanjut, nanti di bawah anak-anak ketika mendaftar juga langsung mengupload ya. Jadi yang diupload adalah linknya. Ketika anak-anak sudah mengupload di Instagram, itu linknya di kopas ya, disalin. Nah, disalin dan dimasukkan ke Google Form-nya. Nah, sangat menarik lagi nih, pemenangnya ada juara 1, 2, dan 3. Begitu anak-anak. Yuk ikut lomba kultum. Sangat seru sekali pastinya. Lanjut. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke lomba vlog. Nah, ini ya, bisa kalian baca di layar ketentuan karya ya. Yang pertama, karya ini berupa video ya, vlog. Durasi maksimalnya video 5 menit ya, tidak boleh lebih. Ustadz, kalau 3 menit gimana? Boleh, maksimal 5 menit ya. Nah, yang kedua, videonya berisi salah satu kegiatan yang menarik yang kalian lakukan selama bulan Ramadan. Contoh, ketika kalian ngabuburit bersama teman-teman di rumah ya, tadarus di masjid sore hari, boleh kalau kalian mau diabadikan berupa video ya. Buat video sekitar 2-3 menit tidak apa-apa. Lebih bagus tidak melebihi dari 5 menit. Nah, yang ketiga adalah video dibuat sesuai dengan ketentuan tema. Temanya adalah daily activity Ramadan atau kegiatan selama Ramadan, selama bulan Ramadan. Ya. Untuk yang keempat, video tidak mengandung unsur kebencian, sara, kekerasan atau hal negatif. Lalu yang kelima, peserta hanya boleh mengirimkan 1 video ya. Anak-anak tidak boleh mengirimkan double-double videonya ya. Cukup 1 saja. Jadi dipersiapkan semaksimal mungkin, diedit boleh ya. Lalu dikirim ke link yang sudah tertera. Lalu yang keenam, pengumpulan karya dimulai tanggal 16 sampai 30 April. Nah, hari ini sudah tanggal 16 April ya. Jadi anak-anak sudah bisa membuat sudah bisa membuat videonya atau membuat hasil karyanya. Batas pengumpulannya 30 April terakhir. Mekanismenya gimana Ustadz? Nah, ini ya mekanisme pengiriman karya. Kita masuk ke nomor 7. Pastikan akun Instagram kalian tidak dikunci atau tidak di-privat ya. Jadi hasil karyanya nanti di-upload atau diunggah di Instagram ya. Boleh pakai Instagramnya dirinya sendiri, punya sendiri boleh. Kalau nggak punya, boleh pakai punya kakaknya, boleh pakai punya mamanya ya, boleh pakai punya saudaranya. Nah, sudah jelas ya. Maksimal di-uploadnya 30 April jam 6 sore ya, atau jam 6 malam 18.00 WIB ya. Lalu yang ke-8, wajib memberi caption atau judul. Biasanya kalau di Instagram itu setelah kalian upload pasti di bawahnya ada judul atau caption ya. Judul kegiatan semenarik mungkin, bebas.
Ngabuburit bersama ayah dan bunda boleh. Sahur on the road boleh. Ya, buka bersama boleh. Artinya yang kalian video vlognya tidak perlu dari pagi sampai malam, tidak perlu, hanya satu kegiatan saja. Contoh, pagi-pagi aku membantu ibu ketika berpuasa boleh. Ya, ngabuburit sore hari menjelang berbuka boleh, hanya satu kegiatan saja. Ya, judulnya bisa membuat semenarik mungkin, ya, sekreatif mungkin. Dan jangan lupa beri tanda pagar, ya. Tagar itu tanda pagar, ya. Contohnya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Yang pertama, tanda pagarnya ini ya, vlog lomba vlog 24. Ya, lalu tanda pagar sekolah karakter, berikutnya SDM 24 Ketintang, yang ini vlog Ramadan, ya, yang ini ya, pojok ini ya, vlog Ramadan. Nah, jangan lupa tanda pagarnya untuk mempermudah juri melakukan penilaian. Nah, berikutnya nomor 9, peserta wajib mencantumkan link tautan video seperti yang sudah dijelaskan oleh Ustazah Wulan tadi ya. Nanti kalian akan dikirimkan link Google Form, di mana link itu berisi nama, kelas, dan juga link. Linknya didapat dari mana Ustadz? Yang pertama, kalian harus buat videonya dulu ya. Alurnya buat video. Setelah buat video, kalian boleh mengedit. Ya, boleh diedit, setelah itu diunggah di akun Instagramnya masing-masing. Nah, setelah kalian unggah, kalian bisa klik titik 3 di pojok kanan atas. Nah, nanti ada tulisan salin tautan. Nah, kalian salin, lalu kalian masukkan di link Google Form ini. Nanti akan dikirimkan di grup masing-masing, ya. Ini ada link Google Formnya di sini. Nanti tulis nama, kelas, dan juga linknya, saling tautannya, hasil karya kalian tadi ya. Kalau yang vlog ya vlog sendiri, yang kultum sendiri ya, yang tuipon sendiri. Paham ya anak-anak ya? Oke, berikutnya adalah syarat dan ketentuan peserta. Yang pertama, yang boleh mengikuti lomba ini adalah peserta dari SD Muhammadiyah 24 Surabaya, kelas 1 sampai 6 boleh. Ya, kalau SD lain tidak boleh ikut ya. Khusus siswa SD Muhammadiyah 24 Surabaya. Yang kedua, peserta melakukan pendaftaran dengan cara join grup WhatsApp. Nah, nanti panitia akan membuatkan 4 grup, di mana grup yang pertama itu ada lomba vlog, yang kedua ada lomba kultum, yang ketiga foto konten tadi, dan yang keempat apa sudah? Hafalan bacaan sholat. Hafalan bacaan sholat. Nanti ada 4 grup ini. Ya, anak-anak bisa klik join atau bergabung di salah satu grup itu. Gitu. Nah, secara tidak langsung ketika kalian sudah join di grup tersebut, kalian sudah mendaftar pada lomba tersebut. Ya, jadi tidak 2 kali daftarnya. Ya, langsung klik sudah masuk grupnya, berarti kalian sudah otomatis ikut lomba tersebut. Nah, paham ya? Lalu yang ketiga, peserta sudah tergabung dalam grup WhatsApp secara otomatis. Nah, ini yang sudah saya jelaskan tadi ya, untuk mengikuti lomba. Nah, yang keempat, peserta wajib mematuhi seluruh peraturan ketentuan lomba. Ya, dan yang terakhir, yang kelima, lomba ini gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun. Gitu ya anak-anak ya. Jadi semuanya wajib ikut. Ya, kapan lagi ada lomba gratis, dapat pahala, dapat hadiah pula. Wah, Masya Allah, banyak sekali. Ya, oh iya Ustadz, ya. Jadi anak-anak minimal harus mengikuti 1 lomba ya. Minimal ya? Iya, minimal. Lomba. Boleh lebih berarti ya Ustadz ya? Boleh Ustadz. Boleh lebih dari 1. Sangat menarik lagi ya. Boleh dan ikut. Oh iya. Harus ikut ya, wajib ikut semuanya ya. Karena agar Ramadan kita lebih produktif lagi dan sangat seru. Oke, kita lanjut berikutnya. Nah, selanjutnya slide berikutnya adalah Ustadz Ustadzah akan menjelaskan tentang lomba. Oke, kriteria penilaian dari lomba vlog tadi.
Saya lanjutkan ya. Pemenang lomba dinilai berdasarkan kesesuaian isi video dengan tema. Nah, bobot penilaiannya ini adalah 40%. Ya, temanya untuk vlog adalah tadi kegiatan selama bulan Ramadan, ya, daily activity selama bulan Ramadan. Nah, berikutnya yang kedua adalah konten menarik dan kreatif. Bobot penilaiannya adalah 20%. Ya, kalian bisa merancang konten yang menarik dan kreatif. Lalu yang ketiga adalah bahasa yang digunakan komunikatif. Ya, jadi ketika kalian membuat, kalian bisa menggunakan bahasa-bahasa yang bagus ya. Ya, bahasa keseharian yang sopan ya. Yang sopan, komunikatif. Bobot penilaiannya adalah 40%. Nah, lalu yang kedua, diperbolehkan melalui proses editing. Jadi kalian boleh setelah buat kalian edit, boleh. Ya. Tidak membatasi ya. Jadi kalian boleh mengedit sekreatif kalian. Yang ketiga adalah kategori pemenang untuk vlog ini juara 1, 2, dan 3. Oke. Lalu yang keempat adalah keputusan panitia tidak dapat diganggu gugat. Oke, bisa dipahami anak-anak ya? Ya, oke. Mungkin selanjutnya bisa dijelaskan untuk lomba yang lain, Ustazah? Oke. Ya. Untuk lomba yang lainnya akan dijelaskan oleh Ustazah yang sudah bergabung di sini. Assalamualaikum Ustazah. Nah, ini ada Ustazah Irma dan Ustazah Dewi. Monggo Ustazah Irma. Oke, baik. Ustazah Irma akan menjelaskan untuk lomba selanjutnya ya, yaitu lomba hafalan bacaan sholat. Untuk lomba hafalan bacaan sholat ini, anak-anak tidak perlu melakukan gerakan sholat ya, tapi hanya membaca memang ini anak kelas 1 sampai dengan kelas 6. Tetapi ada ketentuan yang berbeda di sini. Ustazah mengelompokkan untuk kelas 1 sampai dengan kelas 3 yang dibaca itu hanya bacaan iftitah dan sujud saja ya. Kemudian untuk kelas 4 sampai dengan kelas 6 bacaan yang harus dibaca yaitu seluruh bacaan sholat kecuali Al-Fatihah dan surat pendek. Jadi meliputi apa saja Ustazah? Meliputi al-iftitah, sujud, ruku, i'tidalnya, kemudian tasahud awal, tasahud akhir, begitu ya. Nah, Ustazah, untuk doa-doa untuk bacaannya bagaimana? Nah, nanti Ustazah Irma akan memberikan bacaan penuntun sholatnya, begitu ya. Jadi semuanya bacaannya sama, tidak ada yang berbeda. Nanti Ustazah akan share di grup. Siapa yang akan mengikuti lomba ini nanti akan mendapatkan bacaan itu tadi. Tapi Ustazah juga akan nge-share bacaan ini ke setiap wali kelasnya masing-masing. Nah, kemudian video yang sudah anak-anak kan membuat bacaan sholat ini di video kan. Videonya ini nanti bisa diunggah di Instagramnya masing-masing. Ustazah aku nggak punya Instagram, tapi orang tua aku punya, boleh. Pakai punyanya kakaknya, budenya, tantenya, saudaranya, semuanya, boleh. Menggunakan Instagram yang lain kalau anak-anak tidak punya Instagram sendiri ya. Nah, kemudian setelah ketika anak-anak mengupload videonya di Instagram ini, jangan lupa anak-anak memberikan hashtag-nya. Nanti, nah ini seperti yang ada di PowerPoint ini, hashtag-nya itu yang pertama lomba HBS 24, kemudian sekolah karakter, dan SDM 24 Ketintang. Nanti Ustazah akan share lagi untuk hashtag-nya ya. Nah, anak-anak diingat, dipastikan Instagram yang digunakan anak-anak tidak dikunci begitu ya, tidak dijadikan akun privasi. Fungsinya apa Ustazah? Iya, biar bisa dilihat oleh semua orang dan bisa di-share ke semua orang. Nah, kemudian jangan lupa anak-anak untuk penguploadan videonya menggunakan
captionnya itu nama lengkapnya anak-anak dan kelas berapanya, dari kelas mananya. Kemudian jangan lupa di tag juga Instagram sekolah SDM 24 Ketintang, gitu ya. Nah, kemudian untuk alurnya dulu. Saya tadi sudah sampaikan, dari anak-anak kelas 1 sampai kelas 6 bisa mengikuti lomba ini. Jadi nanti setiap wali kelas itu akan nge-share pengumuman lomba ini di setiap grup kelasnya masing-masing. Di situ anak-anak diberikan pilihan seperti yang sudah dijelaskan oleh Us Rizky dan usulan sebelumnya. Anak-anak bisa mengikuti lomba yang diinginkan. Ada 4 lomba kan, nanti oh aku kepingin ikut lomba hafalan bacaan sholat. Nah, nanti langsung diklik itu link WhatsApp-nya. Jadi anak-anak secara otomatis akan masuk di grup WhatsApp untuk lomba hafalan bacaan sholat. Nah, setelah itu anak-anak kan membuat video terlebih dahulu. Membuat video, kemudian di-upload. Setelah anak-anak mengupload, nanti anak-anak baru bisa mengisi link Google Form. Kenapa Ustazah link Google Form ini fungsinya untuk apa? Untuk melaporkan ke Ustazah link dari video yang diupload anak-anak di Instagram, begitu ya. Nah, nanti secara teknis jelasnya akan Ustazah Irma bantu selaku PJ lomba hafalan bacaan sholat. Nanti Ustazah bimbing di grup masing-masing, begitu ya, di grup untuk lomba hafalan sholat ini. Nah, kemudian untuk kriteria penilaian, Ustazah Irma, nanti jurinya akan menilai dari 3 kriteria. Yang pertama, hafal tanpa membaca, tidak dibaca ya, tapi dihafalkan. Kemudian kebenaran lafadznya dan kelancarannya. Nah, tentu saja dari lomba yang anak-anak ikuti ini akan ada hadiahnya, yaitu Ustazah akan mengambil dari masing-masing kelompok tadi ya, dari kelas 1 sampai kelas 3 itu nanti ada lomba, ada juara 1, 2, dan 3. Kemudian untuk kelompok kelas 4 sampai kelas 6 juga diambil 3 juara, juara 1, juara 2, dan juara 3. Oke, nanti Ustazah rasa lomba hafalan bacaan sholat ini tidak susah, begitu kan ya? Kenapa? Karena kan bacaan sholat ini sudah kita baca setiap harinya. Cuman memang Ustazah bacaanku tidak seperti ini. Nah, makanya itu Ustazah Irma akan memberikan 1 buku panduan tentang yang isinya bacaan sholat, jadi anak-anak bisa sama bacaannya, begitu ya. Oke, itu yang Ustazah Irma sampaikan untuk lomba bacaan hafalan sholat. Ustazah Irma tunggu untuk anak-anak ikut lomba hafalan bacaan sholat. Oke, selanjutnya untuk lomba selanjutnya akan dijelaskan oleh Ustazah Dewi, begitu ya? Ya, Ustazah. Oke. Terima kasih Ustazah Irma. Nah, bertemu lagi bersama Ustazah Dewi ya. Nah, kali ini Ustazah Dewi akan menjelaskan tentang lomba yang terakhir. Sebentar ya. Nah, ini nggak apa-apa ya, walaupun Ustazah Dewi kelihatannya transparan seperti ini, insya Allah tidak mengurangi informasi yang akan anak-anak dapatkan, informasi yang akan Ustazah Dewi berikan, seperti itu ya. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja. Nah, untuk lomba yang terakhir anak-anak, itu adalah lomba Ramadan Foto Kontes atau RPC atau RPC, seperti itu. Nah, untuk lomba ini anak-anak itu untuk seluruh kelas. Jadi kelas 1 sampai kelas 6. Semuanya boleh mengikuti. Oke. Untuk selanjutnya teknis lombanya. Nah, seperti yang Ustazah bilang tadi, untuk seluruh kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian yang kedua, tema dari RPC atau Ramadan Foto Kontes ini adalah kegiatan Ramadanku penuh makna. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, diperbolehkan foto sendiri ataupun bersama keluarga bersifat Islami. Nah, ini Ustazah Dewi jelaskan ulang ya. Nah, untuk lomba RPC ini itu merupakan lomba foto. Foto nanti itu berupa Twibbon.
Nah, jadi temanya itu kegiatan Ramadanku penuh makna. Jadi anak-anak bisa kegiatan selama Ramadan ini itu bisa diabadikan lewat foto. Misalnya dimulai dari sahur anak-anak ya, bangun tidur sahur, itu bisa foto bareng keluarga atau pribadi, maksudnya sendiri, seperti itu ya. Selain itu bisa kegiatan lain setelah sahur, kemudian murojaah surat, membaca Al-Quran, itu juga boleh. Kemudian pagi-pagi olahraga, nah itu juga boleh diabadikan, diikutkan lomba fotonya. Kemudian atau mau sholat Ustazah, boleh, enggak apa-apa, terserah. Yang terpenting adalah fotonya itu merupakan temanya kegiatan Ramadanku yang penuh makna. Seperti itu ya. Nah, untuk kemudian itu fotonya nanti boleh sendiri maupun bersama keluarga, bersifat Islami. Jadi bagi anak-anak yang perempuan diwajibkan untuk memakai jilbab ya. Seperti itu. Kemudian yang keempat, membuat foto Twibbon di link ini. Seperti yang ada di PowerPoint ya. Jadi nanti setelah anak-anak udah ada fotonya bersama keluarga atau sendiri, nanti fotonya diupload di Twibbon, dimasukkan di Twibbon seperti biasanya. Kayak gitu ya. Kemudian nanti foto Twibbon itu diupload di Instagram, kemudian pastikan akun Instagramnya itu tidak dikunci. Kemudian Instagramnya bisa milik pribadi, milik orang tua, milik keluarga, maupun milik saudara. Disertai dengan caption yang menarik dan hashtag. Yang pertama sekolah karakter, kemudian hashtag yang kedua SDM 24 Ketintang, hashtag Twibbon Ramadan, dan hashtag Ramadan Foto Kontes 24. Nah, ini sama seperti yang sudah dijelaskan oleh Ustadz dan Ustazah tadi, diupload di Instagram. Pastikan jangan dikunci Instagramnya ya. Itu nanti buat apa? Biar memudahkan para juri itu menilai dan orang-orang lain melihat fotonya anak-anak di Instagram. Seperti itu ya. Jangan lupa diberi caption semenarik mungkin. Seperti itu. Nah, captionnya itu bisa berupa ajakan, kemudian yang kreatif pokoknya ya captionnya. Semakin kreatif, semakin bagus. Seperti itu. Kemudian yang keenam, diberi keterangan nama dan kelas di caption. Nah, setelah anak-anak menuliskan caption yang menarik tadi, itu jangan lupa diberi nama dan kelasnya, anak-anak dari kelas berapa, seperti itu. Nah, yang poin yang ketujuh, tag foto di Instagram sekolah @SDM24 Ketintang dan tandai 5 temanmu. Nah, setelah bikin caption yang menarik, kemudian diberi hashtag, kemudian diberi keterangan nama dan kelas di captionnya, jangan lupa yang terakhir, ditandai atau di tag IG sekolah SDM 24 Ketintang dan 5 temannya anak-anak. Boleh itu, keluarganya boleh, teman, maksudnya teman-teman sekolah, teman-teman di luar sekolah, boleh di tag itu ya, 5. Seperti itu. Kemudian untuk Ustazah ke alur pendaftaran dulu ya. Nah, ini untuk alur pendaftar yang pertama, masuk di grup lomba yang ingin diikuti. Link grup akan di-share oleh walas masing-masing. Nah, ini seperti yang sudah dijelaskan oleh Ustadz dan Ustazah tadi. Jadi anak-anak nanti walas, wali kelasnya masing-masing akan menge-share link grup. Ada 4 grup tadi, lomba tadi, anak-anak bisa langsung masuk, bisa langsung join sesuai dengan lomba yang ingin anak-anak ikuti. Nah, setelah join nanti mengisi link Google Form. Nah, ini linknya yang berisi data diri dan bukti penguploadan foto di Instagram. Buktinya berupa link foto Instagram. Nah, ini sama persis seperti yang sudah dijelaskan oleh Ustadz dan Ustazah. Jadi pertama anak-anak itu bikin foto dulu. Nah, setelah udah dapat foto yang bagus, kemudian nanti anak-anak menguploadnya di Twibbon dulu. Nah, setelah di Twibbon udah selesai, baru nanti diupload ke Instagram. Diberi caption yang menarik, hashtag, kemudian data diri, dan di-tag ke IG sekolah dan IG 5 temannya anak-anak. Nah, setelah itu tinggal diupload. Nah, setelah diupload, anak-anak tinggal mengisi
Google Form yang ada di grup. Nah, Google Form itu fungsinya apa, Ustazah? Google Form itu isinya pendaftaran. Maksudnya anak-anak, bukti anak-anak mendaftar lomba ini. Seperti itu anak-anak ya. Jadi wajib diisi sama anak-anak semua. Oke, kemudian untuk kriteria penilaiannya ada 3. Yang pertama, foto. Fotonya itu tadi kesesuaian dengan tema. Jadi semakin bagus fotonya sesuai dengan tema yang diberikan pada lomba ini, itu semakin bagus. Itu nilainya 40%. Persentasenya ya. Kemudian yang kedua, kriteria yang kedua adalah caption, 30%. Jadi semakin menarik, semakin kreatif caption dari anak-anak, juga semakin bagus nilainya. Nah, yang ketiga ada jumlah like. Jumlah like-nya itu persentasenya 30%. Nah, jadi semakin banyak like yang semakin banyak orang yang menge-like postingan anak-anak, itu juga nilainya makin bagus, yaitu 30% tadi ya persentasenya. Nah, kemudian yang terakhir pemenangnya ada juara 1, juara 2, dan juara 3. Nah, mungkin sudah dijelaskan oleh Ustazah sebelum Ustazah Dewi tadi ya, mungkin informasinya sudah sangat jelas sekali. Nah, nanti Ustazah Dewi juga akan bimbing di grup. Insya Allah Ustazah Dewi akan berikan video juga tutorial agar memudahkan anak-anak untuk mengikuti Ramadan foto kontes ini. Seperti itu. Oke, anak-anak jangan lupa ya diikuti ya lombanya. Diikuti minimal 1. Kita menyemarakkan Ramadan ini dengan mengikuti COVID-24 atau lomba yang diadakan oleh SD Muhammadiyah 24. Oke anak-anak. Oke, terima kasih. Oke, Ustazah. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Ustazah Irma dan Ustazah Dewi. Sangat jelas sekali ya anak-anak pastinya. Oke. Nah, banyak sekali lomba-lomba yang bisa diikuti anak-anak. Ustazah ini ya garis bawahi lagi, anak-anak wajib mengikuti minimal 1 lomba ya. Entah itu bisa lomba kultum, vlog, hafalan doa sholat, maupun foto kontes Ramadan. Kalau mau ikut semua gimana Ustazah? Wah, sangat boleh ya Ustaz. Boleh. Boleh dong. Tambah seru sekali, tambah menarik lagi itu ya pastinya. Ikut 4-4-nya semua ya. Oke, amin lah. Iya. Dah. Sekali lagi untuk pendaftaran anak-anak dimulai dari tanggal 16 April sampai 30 April 2021 ya. Betul sekali Ustazah, pendaftaran sekaligus penguploadan. Nah, jadi silakan dicatat tanggalnya, jangan sampai ketinggalan. Anak-anak semuanya wajib ikut menyemarakkan COVID-24 series 2 kali ini ya. Nah, ya. Oke anak-anak, ketika nanti ada kesulitan, mungkin mau bertanya-tanya mengenai info lomba, bisa langsung japri ke Ustazah Wulan, Ustazah Irma, atau juga Ustazah Dewi ya, dan juga tentunya Ustaz Rizky. Oke. Nah, biar lebih gampang nanti bisa masuk atau join di grupnya masing-masing ya. Sudah ada join di grupnya masing-masing sesuai lombanya. Jadi anak-anak pilih dulu lombanya, mau ikutan lomba apa nih ya. Nanti langsung join ke link yang telah di-share oleh wali kelas masing-masing di grup masing-masing juga. Nah, nanti segera ikutan ya, segera daftar. Jangan sampai ketinggalan nih. Oke, sangat menarik sekali ya. Mungkin cukup sekian ya Ustazah ya. Ada tambahan lagi Ustazah? Sudah. Oke, alhamdulillah anak-anak, berikut tadi kita sudah mengikuti ya, sudah kita paparkan mengenai juknis ya, atau petunjuk teknis mengenai lomba COVID-24 series 2. Jadi anak-anak ayo segera bergabung, segera diikuti lomba-lombanya. Jadi kita berlomba-lomba untuk mengisi bulan Ramadan yang penuh makna ini. Oke. Ustazah sama Ustadz tunggu ya.
Oke, mungkin kita akhiri saja ya. Oke, boleh Ustadz. Ya, semoga anak-anak semuanya makin semangat lagi berpuasa ya di bulan Ramadan ini, dan juga mengikuti seluruh agenda yang Ustadz dan Ustazah adakan. Meskipun puasa tidak menghalangi anak-anak untuk berkreativitas dan penuh semangat. Oke. Kita cukup, kita akhirkan ya. Ya, kita baca doa hamdalah dan kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, Ustadz Ustadzah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.